Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif Ibuprofen punya ciri khas pengobatan tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Yang kedua punya ciri khas pengobatan alternatif ini selesai diobatin langsung saya tanyakan sama pasiennya. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, keterusan pasien. Jadi pengobatan ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, tanpa ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendiri yang bisa merasakannya. Pasien yang merasakan punya keluhan, merasakan ganjalan, merasakan rasa sakit di tubuhnya, pastinya ke dokter. Kalau badan kita tidak merasa sakit, tidak punya keluhan, tidak ganjalan, ngapain berobat ke dokter? Penyakit yang berbeda-beda punya ciri khas yang berbeda-beda, merasakan rasa sakit yang berbeda-beda. Pasien udah berobat kemanapun tidak mungkin ditanya setelah diobatin. Yang ketiga punya ciri khas, jika pasien mengatakan tidak ada perubahan sama sekali tanpa dipungut biaya atau gratis, tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda, biaya pun berbeda pula. Allah akan menguji jauh mana pengorbanannya secara lahir dan batin, sampai kemanapun dicari untuk aja untuk kesembuhan. Haknya Allah, kuasa Allah. Ini insya Allah Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Langsung saya tanya pasiennya, insya Allah ada perubahannya. Pasien jika merasakan ada perubahan, komentarnya tidak ada perubahan, bahwa Allah sudah memberi perubahan, pasien nggak mensyukuri, kok bilangnya nggak ada perubahan, berarti tidak mensyukuri Allah memberi tanda-tanda. Yang kedua, saya menafkahi keluarga saya, kok sampai tega saya berusaha untuk ngobatin, kok bilangnya nggak ada perubahan. Tanggung sendiri akibatnya pasien sama Allah yang punya kehendak, yang punya kuasa. Ini saya tanyakan langsung sama pasiennya, keluhannya apa, akan saya fokuskan, akan saya prioritaskan, saya utamakan. Keluhan yang lain tidak ngomong, insya Allah saya tetap saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin. Kalau memang ada punya penyakit yang lain, saya sampaikan ke pasien. Benar nggak Pak? Benar apa enggak omongan saya? Banyak penyakit yang berat ke rumah sakit, yang belum sembuh, muncul penyakit yang lain. Makanya jatuhnya komplikasi. Atau mungkin pasien sudah berobat ke dokter, penyakit yang berat sembuh, penyakit yang dibawa muncul, saling bergantian masuk rumah sakit. Punya penyakit yang berbeda-beda ini. Ini saya tanyakan langsung, keluhannya apa sama pasiennya. Monggo terangkan, Bang. Keluhannya apa, Bang? Saya ini kena kolesterol, terus ada asam urat. Yang ketahuan itu kolesterol sama asam urat. Kolesterol sama asam urat ya. Iya. Ini nanti saya fokuskan, saya utama saya prioritaskan. Makanya sebelum dokter memutuskan memberi obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, cek kadar gula, kadar darah, dan remat asam urat. Ini nggak cukup 1 jam. Sebelum dokter mengecek 4 alat, insya Allah saya sudah selesai ngobatin. Nah, ini nggak perlu waktu lama, saya perlu waktu paling lama 20 menit. Ya siap Bang ya? Kakinya lurus, lurus. Nah, ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa like, beri subscribe, beri komentar Anda, komentar yang membangun untuk kebaikan kita bersama. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama Bang ya. Dibaca dengan dalam hati aja. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi Allahumma rabbana atina sawasti anta sabura. Ya Allah, dengan izin-Mu dan ridho-Mu ya Allah, gerakkan tanganku mengobati Allah, tanpa daya, tanpa upaya yang aku bisa lakukan, hanya kuatan-Mu, hanya Engkau lah sembuhkan ya Allah, semua ridho-Mu ya Allah, sabarkan ya Allah, angkatlah penyakit ya Allah, jangan tinggalkan penyakit yang lain ya Allah, semua ridho-Mu ya Allah, sabarkan ya Allah, berilah petunjuk ya Allah, Allahumma rabbana. Jadi penyakitnya apa? Kolesterol sama asam urat. Nah ini ya, ini insya Allah dengan spontan, dengan seketika, lebih baik atau sembuh tergantung kadar penyakitnya. Dan istighfarnya khusus ya. Allah berkehendak, apa yang terjadi bisa terjadi. Api panas, kalau Allah mengenai apa nggak panas. Hanya istighfar ini supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan ini. Insya Allah dengan paling lama 2 detik, ini sampai 1 detik.
pejamkan mata ya, merem ya. Pejam mata, merem ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa merasakan perbedaannya potongan saya, Bang? Iya, agak. Dari pelan semakin nambah, semakin nambah. Ini perbandingannya dengan dosis obat dokter. Dosis rendah, potongan saya rendah. Dosis tinggi, potongan saya tinggi. Makanya dokter memberi dosis tinggi, pasien itu langsung sembuh. Dikasih dosis rendah, tidak akan mempan lagi. Kekebalan tubuh semakin berkurang. Ini pengobatan saya, kalau sudah diponis sama dokter, konsumsi obat seumur hidup karena penyakit jantung. Kalau sudah berobat ke saya, berapapun nilai obatnya, saya suruh buang. Kalau masih sayang obatnya, habisin obatnya dulu. Jangan berobat ke pengobatan saya. Pasien udah berbulan-bulan, bertahun-tahun minum obat tidak ada hasil, pasti bosan dengan obat. Yang kedua, pasien udah punya penyakit, rasain sakit setiap hari tersisa, pastinya bosan dengan rasain sakit. Kalau udah berobat sama saya, harus kuat mental, punya power, punya energi. Saya tanya mau sembuh sekarang apa besok? Hanya kuasa Allah. Saya balik tanya pasiennya, siap nggak dengan cara metode saya? Protokol saya itu mengukur kemampuan pasien tanpa pasien meminta. Makanya penyakit yang ringan itu insya Allah lewat. Penyakit yang berat, pasien jangan menuntut saya langsung sembuh total karena nggak akan kuat dengan pengobatan ini. Allah akan menguji jauh mana kesabarannya, perlu proses semuanya. Ya Bang ya, siap ya. Coba lagi ya, satu T. Satu T, satu T. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Itu satu T ya, itu satu T ya, satu T. Nah, ini banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan metode yang sama, tapi cara menangannya berbeda, hasilnya pun berbeda. Banyak pasien yang trauma, yang jera, kapok, tidak mau berobat ke pengobatan metode pijat atau saraf. Kalau sudah konsultasi di pengobatan saya, baru muncul keberanian untuk berani untuk diobatin, disyariatin. Astagfirullahaladzim. Siap, istighfar lagi ya, satu T, siap, istighfar satu T. Lurus, lemesin. Ini kalau saya tegang wajar, saya lepas, kendor lagi ya, satu T, siap, satu T, satu T, satu T, satu T, satu T, satu T, siap, satu T, rem, istighfar, satu T, satu T, satu T, siap, merem satu T, satu T, merem, siap, satu T, astagfirullahaladzim, 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 siap, astagfirullahaladzim, satu T, miring, tunduk, maaf, ini bang, ini lihat saya, lagi yang ini, saya duduk aja, duduk, terus, duduknya, lepas, kayak gini, kayaknya, Gini. bener, siap ya, merem ya, satu T, merem, satu T, siap, satu T, merem, satu T, merem, satu T, merem, siap, satu T, merem, satu T, merem, siap, satu T, lurus, lurus, siap, satu T, satu T, siap, 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 satu T, merem, satu T, siap, dan cukup, siap, satu T, cukup, satu T, alhamdulillah, ngapain lama-lama, ambil napas, istirahat sebentar, ini baru satu kaki, sebelah kiri, sama kemampuannya, bisa tambahin lagi lebih mantap lagi, tapi nggak bisa memaksakan diri. Ini saya ukur kemampuannya, pasiennya,
Ini keluhannya banyak banget, Masya Allah. Ini keluhan yang lain yang tidak diungkapkan, saya kontrol, nggak taunya keluhan yang lain itu banyak banget. Sebelum saya beritakan, sebelum saya sampaikan ke pasien, akan saya tanya sama pasien dulu. Yang saya perlukan kejujuran, keterusan, keterbukaan pasien. Jadi pengobatan saya itu apa adanya, kan pasien yang punya ngerasain sakit, yang punya badan, nah, pasti akan bisa mengomongnya. Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah diobatin ini. Saya tanyakan sama pasiennya. Monggo, Bang. Nah, tolong terangkan tadi sama sekarang bagaimana Agak bisa. lumayan agak enak kan. Nah, Ini tadi agak sakit ini. oh gitu. Sekarang? Lumayan gimana? nggak kerasa gitu. Oh gitu. Gimana saya bersyukurnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah Allah akan mempertemukan kita sama pasien-pasien yang ingin ikhtiar berobat. Ini keluhan abang nih. Pertama, kolesterolnya tinggi. Yang tadi udah ceritakan. Ciri-cirinya bagaimana kalau kolesterol tinggi? Mudah masuk angin. Kalau sudah parah, ini leher sakit. Dipacu dengan salah pola makan, akhirnya penyumbatan darah koroner, jantung koroner. Ya Bang ya? Yang kedua, tadi bilangnya rematik dan asam urat. Dua penyakit, ciri-ciri sama, tapi resiko berbeda. Rematik resiko terbesar namanya pengapuran. Kalau dokter sudah memvonis operasi pengoperasian saya tanpa busa bedah, buktikan pengoperasian di pengobatan alternatif Arif Rukun. Ya, asam urat level kedua namanya kristal urat. Disentuh pelan ini sakit. Siapa yang berani pegang? Dipijit terus semakin parah harus jalan. Ke pengobatan alternatif dengan metode pijit saraf, tersakiti, tersiksa, pasien trauma, jerak, kapok, nggak mau berubah lagi. Ini satu lembut, nggak main toto aja. Main toto semakin parah habis jalan. Ini pengobatan saya ini muncul mengklarifikasi. Kalau udah konsultasi akan muncul keberanian. Coba yang langsung enteng nggak? Ini rematik asam urat, dua penyakit. Level kedua namanya kristal urat. Kalau diteropong di mikroskop kayak jarum renik yang mengerikan. Ya. Kalau nggak diobatin dengan cepat dan tepat, ini akan menyusup seluruh tubuh. Ngumpulnya di ginjal, namanya batu ginjal. Level ketiga dari asam urat. Level keempatnya baru gagal ginjal. Cuci darah seumur hidup karena asam urat. Yang ketiga, ini kadar gulanya tinggi. Semakin parah, dokter memvonis diabetes. Hawanya ngantuk, lemas, nggak bergairah, nggak semangat, loyo, lesu, bener nggak? Yang keempat, ini punya riwayat darah tinggi. Darah tinggi bagaimana ciri-cirinya? Mudah emosi. Emosi ada dua. Emosi yang diungkapkan, karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus. Dan emosi yang terpendam. Karena karakter orang, tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Diam, mojok, bukan berarti sabar. Karena di sini masih menyimpan. Kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif. Bener nggak, Bang? Iya. Makanya orang stroke selama riwayat ini tidak ada yang sembuh. Berapapun hartanya akan habis ludes, tidak yang sembuh. Karena orang stroke-nya parah semakin keras hatinya. Susah diatur, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Ini berkaitan saraf tegang. Melawan emosi sendiri sulit. Gimana akan menyembuhkan? Kalau pasien sudah berobat kemanapun, tidak mungkin akan diluruskan secara rohaninya. Ini menantang pengobatan saya menantang. Kalau udah berobat kemana, Allah datang pengobatan saya, Allah yang bertemukan. Akan saya luruskan secara rohaninya. Secara tertulis, ini darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Bagaimana kuncinya? Ini pertanyaan besar, banyak orang yang tahu. Dokter memberi obat darah tinggi, tujuan dan fungsinya, ingat, bukan untuk menurunkan darah tinggi, tapi supaya nggak terjadi sakit kepala atau pusing. Abang ini sering terjadi lah. Bener nggak? Bener nggak, Bang? Iya. Ini bahaya. Sakit kepala pusing itu bahaya. Ini kontak dengan emosi. Akhirnya hilanglah keseimbangan. Dipacu dengan salah pola makan, akhirnya pecah pembuluh darah otak. Kalau nggak ada ya stroke. Makanya banyak sekali orang jatuh kamar mandi. Ini bumi kan dibalik, nggak bisa terkontrol lagi. Kalau nggak pecah pembuluh darah otak ya pembekuan di otak namanya stroke juga. Makanya 4 penyakit ini menjadikan malapetaka, menjadikan semua nama-nama jenis penyakit yang tetek bengek yang susah disebutkan karena nama jenis sesuai penyakit medis. Ini karena 4 faktor penyakit. Ini berkaitan dengan kualitas. Ini masih muda. Ini apalah besarnya suatu barang, ini nggak ada artinya. Kalau sudah berobat ke pengobatan, dibilangnya pengobatan membesarkan alat vital, ini nafsu orang kaya. Makanya penyakit medis untuk vitalitas ada 3. Ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten. Ini buat apa besar? Nggak ada artinya. Yang penting kecil, tahan lama. Sama. Ini yang ngomong pun saya tahu.
Paham, Bang? Impoten, siapa yang bisa ngobatin? Buktikan dulu, berobat kemanapun. Kalau belum ada hasil, solusi tercepat segera buktikan di pengobatan alternatif Arifin. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa like dan beri subscribe. Ya Bang ya. Nah, ini satu dulu ya. Nah, ini ikutin terus. Ini episode kedua level untuk tanganin kaki yang sebelah kanan. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.